Halo anak-anak semua, apa kabar? Salam kenal, aku Kak Hendra. Hari ini aku punya satu cerita yang ada misterinya, ada petualangannya. Apakah kalian sudah siap mendengarkan? Simak baik-baik ceritanya ya. Yuk, kita mulai. Hello yellow fellow marshmallow. Hello yellow fellow marshmallow. Hello yellow fellow marshmallow. Hello yellow fellow marshmallow. Yeah. Pada suatu hari, hiduplah seorang petualang yang sangat tampan dan juga hebat. Si petualang ini selalu ditemani oleh kudanya yang begitu setia. Pada suatu hari ketika mereka menyelesaikan perjalanan mereka dari suatu tempat yang entah ada di mana, mereka sampailah di sebuah kota kecil dan sunyi. Ia tidak melihat banyak orang di kota itu. Kota itu begitu sepi. Akhirnya ia mendatangi sebuah tempat. Ia memanggil orang yang ada di situ. Kemudian sebuah pintu terbuka. Si petualang bertanya, "Permisi, mengapa kota ini begitu sepi? Tidak adakah orang yang tinggal di sini?" Lalu orang yang ada di balik pintu itu menutup pintunya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kota ini. Ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Seorang anak kecil. Anak itu berkata, "Kamu tidak seharusnya ada di sini saat ini di jam seperti ini." Lalu sang petualang bertanya, "Memangnya kenapa aku tidak boleh ada di sini?" "Karena di tempat ini ada raksasa jahat yang datang dan menculik anak-anak setiap harinya. Kami bersembunyi semua. Kami ketakutan." Sang petualang bertanya, "Apakah kamu tahu dari mana raksasa itu datang?" "Dia datang dari arah matahari terbenam." Itu dari barat," kata si petualang. Kemudian ia pun segera bergegas dengan kecepatan tinggi. Kudanya pun melaju dengan cepat, secepat angin. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya sang petualang tiba di sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Ia menatap ke sebuah gunung batu yang ada gua di dalamnya, dan gua itu sangat gelap sekali. Meskipun hari masih siang, namun di pegunungan itu suasana menjadi sangat gelap sekali. Ketika ia mencoba mendekatinya, terdengarlah sebuah suara. "Siapa itu di luar? Aku bisa mencium baumu. Aku dapat mendengar langkah kakimu. Bahkan aku bisa merasakan detak jantungmu." Ternyata dari dalam gua yang gelap dan dari gunung yang tinggi itu terdengar suara yang mengerikan. Petualang itu berkata dalam hatinya, "Ini bisa jadi raksasa yang disebutkan itu." Kemudian dengan gagah berani sang petualang berteriak, "Hei raksasa, keluarlah kamu dari dalam tempat tinggalmu kalau kamu berani. Kamu harus mengembalikan semua anak-anak
yang kamu culik. Dari dalam gelapnya gua, tampaklah sepasang mata merah yang menyala seperti api. Katanya, "Apa kamu bilang? Mengembalikan anak-anak ini tidak akan pernah. Pergilah sebelum kamu aku makan." Lalu kata si petualang, tidak akan pernah sebelum anak-anak itu kembali ke orang tuanya. Dari dalam gua keluarlah cahaya yang menyilaukan. Ternyata raksasa itu memiliki kekuatan. Ia mampu mengeluarkan kilat dan petir yang menyambar-nyambar dari dalam guanya. Kata si petualang itu, "Hei raksasa, aku tidak takut pada petirmu. Aku tidak pernah takut pada cahaya kilat." Dan seketika itu juga kilat dan petir yang menyambar-nyambar itu berhenti. Kemudian terdengar suara raksasa itu dari dalam gua. "Jadi kamu masih belum mau pergi juga? Kalau begitu, saatnya." Tiba-tiba dari dalam gua terdengarlah suara gemuruh yang sangat kencang. Ternyata si raksasa mengeluarkan angin topan dari dalam guanya. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan satu tiupan keluarlah angin topan yang berputar dengan sangat keras dan menyerang si petualang. Kudaku sangat kuat. Dia bisa menahan angin sekeras apapun. Anginmu tidak ada apa-apanya bagi kami. Kembalikan anak-anak itu. Tidak lama kemudian angin pun pergi dan menghilang. Lalu terdengar langkah kaki yang sangat keras keluar dari gua. Raksasa itu menatap ke mata si petualang. Lalu si petualang berkata, "Aku hanya ingin anak-anak itu kembali pulang bersama dengan orang tuanya." Kemudian tanpa berkata-kata, si raksasa memunculkan akar-akar dari bawah tanah. Dan mulai akar itu merayap dan menjerat si petualang. Dengan kekuatannya, si petualang pun menghindar. Kudanya begitu tangkas untuk menghindar jerat akar-akar itu. Sampai akhirnya raksasa itu pun kelelahan. Aku sudah capek. Sebetulnya aku tidak mau menculik anak-anak itu. Aku sedih. Si petualang pun bertanya, "Hei, sudah. Hentikan tangisanmu. Kenapa kamu menangis?" Aku tidak punya teman. Aku menculik anak-anak itu untuk main. Tapi benar tidak ada aku makan kok. "Oh, begitu. Kenapa kamu tidak minta baik-baik kepada orang tua mereka? Mungkin mereka mau mengizinkannya." Tapi aku takut. "Kalau begitu, mau aku bantu. Tapi janji kamu kembalikan dulu anak-anak yang kamu culik dan meminta maaf pada orang tua mereka." Si raksasa pun memenuhi janjinya dengan mengembalikan anak-anak itu dan meminta izin kepada orang tua di kota itu agar anaknya
boleh bermain bersama dengan si raksasa. Dan mulai hari itu, si raksasa berdamai dengan warga kota dan mereka hidup bahagia berdamai selamanya. Demikian ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Ya, semoga kalian suka dengan cerita tadi. Tetap jaga kesehatan. Makan yang banyak. Makan yang sehat tentunya. Sampai jumpa lagi. Salam.